Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, kami dari STKIP Pamanen Talino dan saya sendiri Selin Clara selaku pembicara ketiga. Mosi perdebatan kita pada hari ini adalah gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas seperti gender, etnis, dan lain-lain. Kami selaku tim oposisi, kami tidak menyetujui adanya gerakan-gerakan yang sosial yang seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas ini. Karena ketimpangan ini dapat menyebabkan hak dasar yang mempengaruhi kehidupan seseorang seperti gender, etnis, dan sebagainya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling dasar, yaitu hak tentang eksistensi diri, dan berpengaruh sangat luar biasa terhadap diri individu dan komunitas. Contohnya bisa kita lihat dari kasus kerusuhan yang terjadi di Papua dan Poso. Hal ini masih membekas dan berpengaruh bagi kesenjangan hak dasar kehidupan seseorang sampai saat ini. Dewan Juri yang terhormat, apa yang terjadi di debat ini adalah asumsi belaka dari tim pemerintah tanpa melihat kondisi sebenarnya yang terjadi saat ini apa. Contohnya, dalam gerakan feminis yang meminta persamaan haknya dalam dunia pekerjaan, yang berarti bahwa suatu diskriminasi berbasis identitas gender dapat mempengaruhi ketimpangan kelas ekonomi. Bukti nyatanya bisa kita lihat dalam seleksi pramugari memiliki syarat berpenampilan menarik yang memiliki standar kecantikan, postur tubuh, dan sebagainya. Lalu bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki dan tidak mencapai standar tersebut yang disyaratkan oleh pemerintah, namun ternyata memiliki kemampuan yang lebih dari yang berpenampilan menarik? Nah, hal inilah yang dijadikan permasalahan dalam hak asasi eksistensi diri tadi. Oleh karena itu, hak mendasar yang terlebih dahulu diperbaiki adalah tentang diskriminasi berbasis identitas untuk mencapai keseimbangan kelas ekonomi. Akan tetapi, tim pemerintah tidak menjelaskan kelebihan keseimbangan ekonomi yang didasari oleh persamaan diskriminasi. Namun justru sebaliknya, tim pemerintah justru menjelaskan sebaliknya. Konflik sosial itu akan terus terjadi tanpa ada penyelesaian yang jelas. Nah, Dewan Juri yang terhormat, jika konflik sosial itu tetap terjadi, maka ketidakseimbangan ekonomi akan terus terjadi. Untuk itu, izinkan saya merespon argumen dari tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah mengatakan bahwa isu-isu yang bersifat sektarian. Namun di sini tim pemerintah tidak menjelaskan secara detail mengenai pemikiran yang salah ini. Mengapa? Karena egalitarian yang mana memiliki suatu pola pikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama dalam dimensi agama, politik, sosial. Contohnya dalam sosial petani. Petani selalu dianggap memiliki ekonomi yang kelas menengah bawah. Namun perlu kita ketahui, tidak semua petani memiliki ekonomi kelas menengah bawah. Ada beberapa petani yang memiliki ekonomi kelas menengah atas. Yang kedua, tim pemerintah mengatakan bahwa permasalahan akan datang bersamaan. Kita perlu ketahui, hal ini dapat diselesaikan secara satu persatu. Contohnya, dibukanya sekolah inklusi yang memberi ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka mendapatkan persamaan hak dalam pendidikannya. Yang ketiga, tim pemerintah mengatakan permasalahan hanya terlihat secara visual dan berbasis kasus. Namun terjadi lebih kompleks dari hal tersebut. Contoh dalam diskriminasi warna kulit dari etnis tertentu. Hal ini bisa kita lihat dari contoh nyatanya di Amerika Serikat. Sekian dari saya, terima kasih.